Memperpanjang hidup dengan cara perbaiki kualitas tidur Anda. Halo Sobat Sehat, jumpa lagi dengan saya Dr. Sung. Dan di video kali ini saya akan membahas tentang tidur lagi ya, tentang tidur. So, kita semua butuh tidur. Dan kalau kita bahas tentang tidur, percaya atau enggak, ternyata tidur malam yang berkualitas dengan waktu yang cukup, kemudian kualitas yang bagus, itu akan memperpanjang hidup kita. Kenapa? Jadi gini deh, paling mudahnya Anda coba perhatikan wajah Anda di cermin saat bangun pagi. Jadi ketika Anda tidur malam dengan pulas, dengan nyenyak, tidurnya cukup, coba lihat wajah Anda. Jauh lebih segar ketimbang Anda malamnya habis bergadang atau tidak bisa tidur. Ya, so sel-sel semua di tubuh kita itu memperbaiki diri atau regenerasi pada saat kita tidur ya. Dan ketika Anda kurang tidur, dampaknya akan mempengaruhi seluruh tubuh kita, termasuk sistem imun kita. Jadi, tidur cukup ini berkaitan dengan usia ya. Kemudian saya akan bahas 3 masalah tidur yang paling sering terjadi. Nah, yang pertama adalah sulit untuk memulai tidur. Jadi ada nih orang-orang tertentu, termasuk beberapa pasien saya, kalau mau tidur itu harus bolak-balik dulu, sudah sejam, 2 jam di kasur, masih tidak bisa tidur. Padahal sudah berusaha untuk merem, tapi tidak bisa tidur. Kemudian yang kedua adalah mulai tidur mudah, jadi bisa langsung tidur, tapi sering terbangun di malam hari. Jadi misalnya tidurnya jam 9 atau jam 10, kemudian jam 1 atau jam 2 pagi sudah terbangun. So, jadi waktunya tidak cukup dong. Ya, ini biasanya berkaitan dengan hormon kortisol yang terlalu tinggi. Kemudian yang ketiga, sama sekali tidak bisa tidur. Nah, yang ini lebih kasihan lagi. Jadi sudah bolak-balik di tempat tidur, sudah bahkan sampai pagi pun tidak bisa tertidur. Ya, ada pasien saya juga yang seperti ini, tapi tidak banyak. Paling banyak sih yang pertama, tipe yang pertama tadi. Nah, untuk masalah tidur ini semuanya dikendalikan oleh satu bagian di otak kita atau satu struktur ya, terdiri dari 2 ya, jadi bilateral, namanya adalah suprachiasmatic nucleus atau disingkat dengan SCN. Nah, suprachiasmatic nucleus inilah yang mengatur body clock kita atau waktu di tubuh kita. Jadi ritme sirkadian di tubuh kita diatur oleh SCN ini. Jadi strukturnya kecil, tapi dia yang mengatur seluruhnya. Ya, jadi pada saat siang hari si SCN ini atau suprachiasmatic nucleus ini dia akan mendorong untuk men-trigger, memproduksi zat-zat yang membuat kita bergairah atau sinyal-sinyal yang membuat kita bergairah dan menghambat dorongan untuk tidur di siang hari. Dan kemudian di malam hari ada feedback mechanism. Jadi ada mekanisme terbaliknya. Jadi pada saat kondisi gelap, si SCN ini akan terhambat. Yang akan diproduksi lebih banyak adalah hormon melatonin. Nah, kita semua tahu hormon melatonin ini adalah hormon untuk kita bisa tidur ya. Nah, sekresi hormon melatonin ini meningkat pada malam hari, yaitu sekitar 2 jam sebelum kita tidur pada umumnya, dan kemudian akan meningkat pada pukul 2 pagi sampai pukul 4 pagi. Kemudian sekresinya akan menurun terus, dan sekresinya akan berada pada level paling rendah pada siang hari ya. Lalu masalah sebenarnya di mana? Nah, masalah sebenarnya adalah pada cahaya. Jadi ada artificial light atau cahaya buatan yang nyala terus-menerus selama 24 jam, terutama yang Anda yang tinggal di kota besar ya. Jadi ada cahaya dari lampu neon, kemudian cahaya dari tempat kerja kita, di ruangan kita, di tempat tidur kita, dari televisi, kemudian dari HP, dari laptop, dari komputer ya. Jadi semua cahaya buatan ini menghambat melatonin, jadi menghambat sekresi melatonin. Nah, di otak kita ada namanya kelenjar pineal. Anda bisa lihat gambarnya di sini. Jadi kelenjar pineal ini memproduksi melatonin secara optimal pada saat keadaan gelap. Nah, kemudian selain dari kelenjar pineal ini, ada juga kelenjar non pineal ya yang bisa memproduksi melatonin. Jadi ada melatonin lainnya yang diproduksi oleh seluruh sel di tubuh kita. Dan ini di-trigger oleh cahaya yang spesifik yang kita sebut dengan infrared dengan panjang gelombang cahaya tertentu. Anda bisa lihat gambarnya di sini, ada panjang gelombang tertentu mulai dari ultraviolet light kemudian sampai ke infrared light. Jadi berbeda panjang gelombangnya. Nah, matahari ini memiliki infrared lebih dari 50%. Jadi sangat penting untuk diri Anda, bagi Anda yang terutama yang sulit tidur nih, untuk terekspos atau terpapar sinar matahari. Dengan terpapar sinar matahari,
sel-sel di tubuh Anda juga akan memproduksi melatonin, dan melatonin ini banyak sekali manfaatnya. Jadi selain buat tidur, melatonin ini juga akan memberikan Anda energi, kemudian melindungi dari berbagai penyakit termasuk kanker, ya. Oke, kemudian saya akan memberikan solusinya. Jadi apa yang harus saya lakukan ketika saya sulit tidur? Bagaimana cara memperbaikinya? So, ini tanpa obat, jadi Anda bisa lakukan sendiri di rumah. Kalau Anda mau cepat, ya silakan konsumsi obat. Tapi saya tidak sarankan itu. Jadi coba dulu tanpa obat, ya. Anda bisa lakukan ini di rumah. Yang pertama adalah pada saat pagi hari. Jadi cara yang terbaik yang bisa Anda lakukan adalah bangun pagi, kemudian keluar. Expose diri Anda ke matahari. Jadi seluruh tubuh Anda terkena sinar matahari, dan lakukan ini kurang lebih selama 30 menit. Ya, minimal 30 menit deh. Oke. Kemudian yang kedua, jadi pada saat sore hari Anda keluar lagi nih. Jadi Anda yang bekerja seharian di kantor, tidak terkena sinar matahari, di ruangan hanya AC, Anda keluar. Jadi pada saat matahari mau terbenam, silakan keluar agar Anda bisa terkena sinar matahari lagi, ya. Nah, selain sinar matahari, ada lagi hal lain yang mengandung infrared. Ada cahaya lain yang mengandung infrared, yaitu api, ya. Jadi cahaya pada api juga memberikan infrared buat tubuh Anda. Contohnya misalnya pada cahaya lilin atau pada api unggun. Nah, itulah sebabnya mereka yang misalnya camping, ya. Camping kan mereka sudah seharian keluar nih, misalnya ke hutan atau ke lapangan terbuka. Dan saat malam nyalakan api unggun dan tidur mereka akan lebih lelap. Ya, tentu saja kalau tidak diganggu nyamuk, ya. Oke, kemudian yang ketiga, solusi yang ketiga adalah exercise. Ya, ini juga sudah pernah saya bahas sebelum-sebelumnya. Exercise akan secara signifikan mengimprove tidur Anda lebih baik. Kemudian yang keempat, jagalah suhu ruangan Anda agar tetap sejuk, ya. Karena saya rasa hampir semua orang akan sulit tidur kalau suhunya panas. Kemudian yang kelima, Anda bisa tambahkan magnesium. Jadi magnesium ini membuat otot-otot kita rileks, membuat Anda lebih rileks dan mudah untuk tertidur lebih lelap. Dan yang terakhir yang Anda bisa lakukan, Anda bisa lakukan akupuntur. Nah, kalau akupuntur mungkin Anda tidak bisa lakukan di rumah, silakan kunjungi tempat-tempat akupuntur yang Anda percaya dan silakan lakukan terapi akupuntur. Ini akan juga sangat membantu Anda untuk tidur lebih baik. Nah, untuk Anda semua yang tinggal di daerah Surabaya dan sekitarnya yang ingin melakukan terapi akupuntur, saya akan kasih link WA untuk adminnya. Silakan hubungi di sana dan silakan juga follow Instagramnya di bawah ini. Oke, semoga informasi singkat ini dapat bermanfaat. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Salam hebat luar biasa. Dan di video kali ini saya akan membahas tentang tidur lagi, ya, tentang tidur. So, kita semua butuh tidur, dan kalau kita bahas tentang tidur, percaya atau enggak, ternyata tidur malam yang berkualitas dengan waktu yang cukup, kemudian kualitas yang bagus, itu akan memperpanjang hidup kita. Sel-sel semua di tubuh kita itu memperbaiki diri atau regenerasi pada saat kita tidur, ya. Dan ketika Anda kurang tidur, dampaknya akan mempengaruhi seluruh tubuh kita, termasuk sistem imun kita. Jadi, tidur cukup ini berkaitan dengan usia, ya. Kemudian saya akan bahas 3 masalah tidur yang paling sering terjadi. Nah, yang pertama adalah sulit untuk memulai tidur. Kemudian yang kedua adalah mulai tidur mudah, jadi bisa langsung tidur, tapi sering terbangun di malam hari. Jadi,